Keraguan banyak pihak yang menyoal kualitas soal Kepala Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA, hasil rekrutmen pemerintah Aceh melalui panitia seleksi atau pansel sepertinya akan menjadi kenyataan. Ini terlihat dari 6 nama yang sudah dinyatakan lolos oleh tim pansel. Menariknya, dari 6 nama tadi mereka memiliki beragam latar pengalaman. Ada hanya sebatas operator dan supervisor di dunia usaha migas, termasuk belum pernah atau tak menduduki posisi manajerial puncak hingga akuntan yang hanya berpengalaman di migas di internal BPMA alias tidak go internasional. Padahal, syarat kualitas minimum calon kepala BPMA telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Lihatlah kembali pasal 26 huruf D, jelas disampaikan bahwa syarat minimum dan kualitas yang harus dimiliki kepala BPMA adalah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan manajerial dalam bidang minyak dan gas bumi. Walaupun kemudian standar kepala BPMA yang disampaikan pansel terasa turun kualitasnya, bahkan patut diduga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, apalagi pada pengumuman tadi tidak dicantumkan wajib memiliki pengalaman di bidang migas, tapi itulah realita yang saat ini terjadi. Bisa jadi, inilah bias dari syarat minimum hingga siapapun yang punya pengalaman manajerial cuma 5 tahun dalam bidang apapun bisa melamar menjadi calon kepala BPMA. Padahal, memiliki pengalaman manajerial hanya 5 tahun tidaklah cukup, apalagi jika kandidat sama sekali tidak punya background atau latar belakang pendidikan maupun pengalaman kerja yang memadai di bidang hulu migas. Jika dibandingkan persyaratan dengan seleksi tahun 2019 lalu, terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Ambil contoh, syarat khusus dalam poin 2.1 adalah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan manajerial dalam bidang minyak dan gas bumi paling kurang 5 tahun. Kalimat ini syarat utuh minimum agar lulus administrasi. Sedangkan dalam pengumuman tahun 2024, kalimat tersebut turun derajatnya menjadi memiliki kemampuan teknis dan manajerial paling kurang 5 tahun dan diutamakan dalam bidang minyak dan gas bumi. Sekilas memang terlihat sama, namun secara menyeluruh esensi dua kalimat tersebut berbeda. Itu sebabnya muncul dugaan pansel sepertinya sengaja mengubah redaksi kalimat syarat khusus tadi untuk menurunkan dan menimbulkan ruang yang bias atau debatable terhadap kualitas SDM calon kepala BPMA. Segitupun lupakan sejenak soal syarat tadi. Mari melirik figur 6 kandidat yang kini dinyatakan layak oleh tim pansel pemerintah Aceh di bawah Gubernur Aceh sebagai pengarah dengan anggota Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Kepala Dinas SDM Aceh, Kepala Biro Perekonomian Aceh, Dr. Mirza Tabrani MBA, Dr. Rustam Effendi M.Econ, Dr. Dirhamsyah MT IPU, Azhari Idris, dan Fataryani Abdurrahman. Lantas, siapa saja 6 nama tadi? Ada Nizar Saputra, Teguh Muhammad Faisal, Said Malawi, Heri Darmawan, dan Nasri. Inikah yang disebut tak ada akar daun pun jadi? Entahlah, yang pasti, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memperpanjang masa jabatan Teguh Muhammad Faisal sebagai Kepala BPMA yang berakhir pada 25 November 2024. Kabarnya, usulan perpanjangan tadi atas permintaan Gubernur Aceh terpilih Haji Muzakir Manaf atau Mualim kepada PJ Gubernur Aceh Safriza. Begitupun media cyber modusaceh.co belum mendapat informasi dari Mualim terkait informasi permintaan tadi. Itu dilakukan karena sedang berlangsung proses seleksi untuk pengisian jabatan Kepala BPMA. Tim seleksi pemerintah Aceh tersebut dipimpin PLT Sekda Muhammad Diwarsyah. Berdasarkan putusan Gubernur Aceh nomor 500-1305-2024 tanggal 12 November 2024. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah mengapa proses seleksi tersebut lebih terkesan kejar tayang? Juru bicara panitia seleksi calon kepala BPMA Rustam Effendi kepada media ini Kamis 19 Desember 2024 lalu menyebut SK Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tentang pemberhentian dan perpanjangan kepala BPMA Aceh tidak menghentikan tahapan seleksi yang sedang berjalan. Selanjutnya, seleksi berjalan dan sesuai tahapan yang disusun. Saat ini panitia telah memiliki 6 besar calon kepala BPMA, kata Rustam. Menurut Rustam, jabatan Teguh Muhammad Faisal memang berakhir pada 24 November 2024. Namun, agar tidak terjadi kekosongan kepala, Menteri mengangkat yang bersangkutan kembali menjadi kepala BPMA dengan masa jabatan 1 tahun atau hingga dengan ditetapkan pejabat atau kepala definitif. Tapi, pendapat Rustam dibantah sejumlah sumber di internal BPMA. 1 tahun itu memang batas waktu maksimal dan cukup panjang. Karena itu, mengapa pemerintah Aceh melalui pansel kepala BPMA tidak menunggu sampai dilantiknya gubernur atau wakil gubernur Aceh? Terkesan memang kejar tayang, kritik sumber yang tak mau ditulis namanya ini. Sumber ini mengaku khawatir jika 3 dari 6 nama yang nantinya dikirim ke Menteri ESDM ini tidak disepakati Gubernur Aceh terpilih Haji Muzakir Manaf atau Mualim dan ditolak Menteri ESDM.
Ini sudah pernah terjadi saat Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah. Berapa kali Menteri ESDM menolak usulan nama kepala BPMA yang diusulkan pemerintah Aceh saat itu, ujar sumber tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.